Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat ya, salihah ya. Ayah bunda juga sehat. Alhamdulillah. Hentinya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena senantiasa memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam ya, sehingga kita masih bisa berkumpul dengan saudara kita, keluarga kita. Shalawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkatkan kedua tangannya, hadirkan hatinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Allah, semoga Allah mudahkan hari ini kita dalam belajar, dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Okay, are you ready to study, Salihah? Yes, I'm ready. Nah, before we start our lesson today, I will Ustazah akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar materi IPA dan IPS. Hari ini ilmu pengetahuan alam dulu ya, yang pertama ya. Nah, ada pembelajaran apa aja hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ada gambar telinga ya. Ada Udin yang sedang mendengar ya, suara. Jadi tentang apa? Iya, betul, tentang bunyi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pendengaran manusia hari ini yang berkaitan dengan pendengaran ya. Oke. Otomatis hubungannya dengan indera pendengar. Indera pendengar kita apa? Manusia? Telinga ya. Telinga ya. Nih, kemudian ada kepekaan telinga sebagai indera pendengar dan bagaimana cara memelihara kesehatan telinga. Check it out one by one, step by step kita lihat. Nah, pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Ya, panca indera yang kita ketahui ada 5 ya. Nah, panca itu 5 indera. Ya, ada 5 indera. Salah satunya yaitu telinga sebagai indera pendengaran. Kemudian ada indera apa lagi? Indera penglihatan, mata. Indera perasa, kulit, ya. Kemudian ada indera penciuman, ya, hidung, dan ada indera yang peka terhadap rangsang itu tadi kulit, ya. Indera pengecap satu lagi yaitu lidah, ya. Nah, fungsi dari telinga ya jelas sebagai alat pendengaran. Kemudian selain itu adalah sebagai alat keseimbangan tubuh, ya. Kenapa sebagai keseimbangan tubuh? Nanti kita lihat ada penjelasan di berikutnya, ya. Nah, telinga dibagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nih, kita lihat satu persatu bagian telinga. Nah, ini coba pegang semua telinganya. Ya, itu telinga.
Allah ciptakan sepasang kanan dan kiri. Bagaimana kalau tidak ada telinga? Tidak bisa mendengarkan. Masya Allah, inilah ya kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia dengan bagian-bagian yang sempurna. Ya, Masya Allah. Makanya tugas kita sebagai manusia banyak bersyukur dan menjaga ciptaan Allah. Ya, nah kita lihat bagian-bagian telinga. Ya, itu yang pertama tadi telinga bagian luar. Terdiri dari apa saja? Yaitu lubang telinga dan daun telinga. Nah, daun telinga ya, daun yang ini bagian luar itu yang lembut. Ya, ini termasuk tulang rawan ya, lembut ini. Kuping dipegang ya, bisa ya pegang kuping semuanya ya. Nah, fungsinya daun telinga menangkap getaran bunyi. Kemudian ada lubangnya. Lubang telinga meneruskan bunyi ke bagian telinga tengah. Di bagian telinga tengah ada apa saja? Nah, telinga tengah itu ada gendang telinga, liang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Nah, liang telinga fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, kadang habis mandi itu kan ya, saat mandi terkadang airnya masuk ya, namun bisa dikeluarkan lagi. Kemudian ada gendang telinga, menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, di sini sampai di sini bagian tengah, tulang-tulang pendengaran. Ya. Yaitu fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, itu bagian tengah telinga. Ada 3 bagian tadi, liang telinga, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada bagian telinga dalam. Ada apa saja bagian yang ada di dalam? Yaitu saluran setengah lingkaran. Ini ada koklea seperti rumah siput ya di sini, dan ada saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius. Kita lihat fungsinya. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, di sini disebutkan tadi salah satu fungsi dari alat pendengaran kita, telinga kita adalah sebagai alat keseimbangan tubuh karena ada saluran setengah lingkaran ini. Ya, dia mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Kemudian ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada saluran Eustachius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu tenggorokan ya. Nah, dari saluran Eustachius ini, di sini kita lihat. Nah, inilah saluran yang berfungsi menghubungkan ruang telinga dengan tenggorokan. Maka ada istilah THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ada dokter spesialisnya ya, dokter spesialis THT. Nah, jadi kalau berhubungan dengan hidung pasti berhubungan juga dengan tenggorokan, berhubungan juga dengan telinga karena sambung menyambung ya, ada salurannya. Nah, coba semua hidungnya dipegang, dipencet, suaranya sengok kan, terus bindeng ke hidung jadinya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kebesaran Allah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana terjadinya proses saat kita mendengar bunyi, yaitu dari getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, selanjutnya gelombang bunyi merambat di liang telinga, masuk ke gendang telinga ya. Bunyi tadi digetarkan ke gendang telinga, selanjutnya digetarkan lagi ke tulang-tulang pendengaran, masuk ke koklea yang bertugas menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran tadi, kemudian mengirimkannya ke saraf pendengaran. Ya, banyak juga ya saraf-saraf pendengaran ya. Kalau tidak ada saraf-saraf tidak berjalan ya proses impulsnya, rangsangannya. Kemudian
Kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kalau lihat prosesnya satu persatu lama ya. Berapa menit? 1 menit ini lebih. Sedangkan kita mendengar bunyi langsung saat itu terdengar. Nah, seperti sekarang kalian sedang mendengar bunyi suara ustazah. Saat mendengarkan media pembelajaran ini, langsung terdengar. Berarti prosesnya itu cepat sekali ya. Sepersekian detik ya, 0,00 sekian detik, mungkin lebih cepat ya, langsung ya. Nah, beda dengan kemarin gaung dan gema perbedaannya ya. Nah, kalau gaung dan gema, kalau gaung itu saat di ruangan, kalau gema saat kita berada di bukit terdengar setelahnya. Tuh, masih ingat ya? Nah, inilah proses pendengaran bunyi ya. Dari luar tadi, dari sumber bunyi ya, kemudian ada gelombang bunyi tadi ya. Bunyi kan merupakan gelombang ya, suatu gelombang. Nah, ditangkap oleh daun telinga. Fungsi daun telinga tadi menangkap gelombang bunyi, langsung dibawa ke liang telinga, dibawa lagi ke gendang telinga, lalu ke tulang-tulang pendengaran, terus ke koklea, selanjutnya dikirim ke otak. Begitu prosesnya. Selanjutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia, telinga kita kemarin dapat mendengar bunyi berapa frekuensinya? Iya betul, 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Begitu ya. Nah, kalau yang keras juga kita tidak bisa mendengar terlalu keras ya. Sakit ya gendang telinga kita, dentumannya. Nah, akan rusak nanti, pecah gendang telinganya. Ya. Lanjut, masuk ke memelihara kesehatan lingkungan. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga ya, maksudnya. Saya ulangi, memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT yang seperti Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, jadi kalau pakai cotton bud, cotton bud tahu? Anak-anak salihah? Ya, yang ada kapas ya, ada ininya, bisa dikorek ke kuping itu yang biasanya ya. Nah, itu kurang baik ya, malah mendorong kotorannya makin ke dalam. Itu kurang tepat ya, cara merawat seperti itu. Cukup dibersihkan bagian luarnya saja pelan-pelan. Jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, cukup jelas ya tentang telinga. Jadi tadi fungsi telinga, bagian telinga dan fungsi-fungsinya, cara atau proses bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita bagaimana, kemudian cara memelihara kesehatan telinga kita. Cukup jelas ya, solihah ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, selanjutnya ada challenge yang perlu kalian kerjakan. Cukup 5 soal saja, semuanya sudah dijelaskan, di Ustazah paparkan pada materi ini. Berapa frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia tadi? Berapa hertz sampai berapa hertz frekuensinya? Apa fungsi lain dari telinga? Ada tadi sebagai indera pendengar, apa fungsinya tadi? Penting sekali itu sebagai alat apa? Kemudian ada apa fungsi saluran eustasius dan koklea, bagian telinga dalam ini ya. Jelaskan dengan singkat proses mendengar bunyi. Ada tadi getaran bunyi disampaikan ke mana sampai ke otak sampai bisa didengar. Kemudian mengapa kita sebaiknya menjauhi bunyi yang terlalu keras. Simpel ya, solihah bisa ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga bisa dikerjakan dengan baik challenge-nya. Waktunya 1 minggu ya, sama setiap tugas 1 minggu dikumpulkan di hari Selasa. Selanjutnya kita akan bahas materi IPS.